Salam setengah merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang terhormat, sudah lama saya tidak muncul dalam kancah politik maupun aktivis, terutama di era Jokowi. Jadi izinkan kali ini saya untuk kembali dengan cara-cara sederhana, cara-cara yang jauh sebenarnya dari kemewahan. Jadi saya mengizinkan diri saya untuk tetap bersuara meskipun terbata-bata. Yang ingin belum tahu siapa saya dan sebagainya boleh nanti dibaca di deskripsi. Mungkin teman-teman akan membantu untuk menuliskan siapa saya. Tapi pada intinya adalah saya warga biasa. Saya hanya pedagang kopi dengan modal yang sangat kecil setelah runtuh rantak dengan banyak hal, persoalan-persoalan yang melingkupi saya. Saya pribadi tidak terlalu agak malas sebenarnya membicarakan soal rezim Jokowi. Jadi ada beberapa hal yang memang saya tolak untuk tidak menggunakan produk-produk Jokowi. Jadi sebenarnya kita mau bahas tentang rezim ini juga percuma. Sejak awal memang sudah nggak layak untuk dibahas. Tapi apapun kondisinya kan mereka masih berkuasa. Jadi ya apa boleh buat, kali ini kita tetap meyakinkan diri untuk berani membuka suara dengan kondisi yang sebenarnya bisa jadi bicara kita ini akan sia-sia. Tapi kita harus meyakini tidak ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan. Oke, kita akan bahas dalam konteks yang saya bangun ini adalah menjadi tajuk. Jadi saya seorang jurnalis, ex-jurnalis yang setidaknya ini menjadi opini sekaligus menjadi semacam refleksi dari perjalanan hari-hari yang kita lalui dalam kancah politik elit maupun politik daerah atau politik kemanusiaan, politik moral. Saya tidak akan membatasi apakah ini bicara soal rezim, saya tidak membatasi soal ini kita hanya membahas soal percaturan hak asasi manusia, HAM dan politik partai dan sebagainya, tidak, tapi menyangkut juga mungkin soal lingkungan hidup, soal UMKM, soal kebijakan dalam negeri, luar negeri dan sebagainya, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi bukan hanya masa Jokowi, juga dalam sistem kenegaraan kita. Jadi saya merencanakan untuk semoga ini menjadi rutin. Saya akan upload ini untuk malam hari. Jadi entah seminggu 2 kali atau 3 kali. Saya akan berusaha keras untuk memberanikan diri untuk terus berbicara, memberanikan diri untuk mengisi apa yang telah kami dan saya lakukan di masa-masa tahun 98. Bahwa demokrasi adalah kebebasan kita berpendapat, itu harus kita hargai penuh. Jadi meskipun dengan terbata-bata, saya meyakini ini tidak sia-sia. Kita baca kemarin itu Presiden Jokowi yang relatif sebenarnya sudah tidak saya percaya lagi, mengatakan bahwa ada 12 pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara sejak tahun 1965. Padahal dalam konsep kenegaraan itu seharusnya tahun sebelum 65 juga banyak, mulai masalah PKI di tahun 48 dan sebagainya pada zaman Soekarno. Nah, coba kita baca dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang dibahas oleh Jokowi. Kita cari referensinya dari, kita baca punyanya DW. Kita baca satu persatu ya. Yang pertama adalah peristiwa 1965 dan sampai 1966. Dan itu nyata, tanpa dikemukakan oleh negara, kita semua tahu bahwa itu ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara masif oleh militer maupun non-militer terhadap orang yang dianggap PKI. Soal politiknya, soal
soal kancah politiknya itu ya sampai sekarang masih berimbas. Bahwa konsep komunisme itu menjadi kebencian bagi warga negara itu kan, ini kan lucu gitu kan. Jadi rakyat akhirnya nggak bisa membedakan antara partai komunis dan komunisme. Jadi bukan hanya soal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara pada waktu itu dengan kebijakannya pada era Soeharto itu, tapi bukan semata-mata itu, tapi lihatlah dampaknya yang menjadi pembodohan yang secara masif bagi orang yang tidak memahami kok antara perbedaan antara partai komunis dan komunisme itu sendiri. Kita akan bahas hal itu di khasanah lain, tapi kita akan bahas soal itu. Yang kedua adalah penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985. Ini biasa disebut Petrus zaman dulu, dan itu korbannya bukan 1-2 orang. Yang ketiga, peristiwa Talang-Sari Lampung. Ini tahun 1989. Bagi kawan-kawan wartawan yang senior yang sekarang masih hidup, ini tahu persis bahwa peristiwa itu cukup memilukan. Yang keempat adalah peristiwa rumah gedong dan pos satis di Aceh tahun 1998. Yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa. Ini teman-teman saya juga dan kawan-kawan saya lain di UNER dan di beberapa aktivis kayak misalnya Wiji Tukul dan sebagainya. Sampai sekarang juga tidak ada pertanggungjawaban negara. Berikutnya adalah peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan ini masih akrab dalam benak batin kami yang berjuang tahun 98 itu. Betapa kerusuhan itu melebar menjadi kerusuhan yang rasial, kawan-kawan dari Tionghoa juga menjadi korban, dan ini tidak ada pertanggungjawaban secara utuh dari negara. Berikutnya peristiwa pembunuhan Dukun Santet. Ini tahun 1998 sampai 99, itu di Banyuwangi itu. Ini luar biasa ini, pengalian isu tapi sekaligus membunuh orang secara brutal. Dan ini sampai sekarang belum diusut tuntas. Kesembilan, peristiwa Simpang KAA di Aceh tahun 99 juga. Yang ke-10, peristiwa Wasior di Papua, dan ini cukup menyita perhatian internasional tahun 2001 sampai 2002. Peristiwa Wamena ini juga internasional juga menyorot. Peristiwa Jambu Kapok Aceh 2003. Nah, Presiden Jokowi hanya membatasi sampai tahun 2003. Kita miris sebenarnya. Dari sisi jumlah angka aja terlalu sedikit. Artinya apa? Jokowi lupa. Setelah tahun 2003 pada zaman Megawati, pada zaman SBY, bahkan pada zamannya itu sendiri, luar biasa pelanggaran HAM yang masih dilakukan oleh rezim. Saya nggak bisa membayangkan ini pidato atau pengumuman yang sekaligus membangun satu kebohongan baru. Jadi seolah-olah pelanggaran HAM yang dilakukan negara hanya pada sampai tahun 2003. Enggak. Ini pembodohan baru. Dan itu dilakukan oleh rezim ini kembali. Ingat ya, sejak awal Jokowi ketika mau mencalonkan diri menjadi presiden, kalimat yang utama yang menjadi ingatan kita semua bagi aktivis adalah dia akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dan kita tahu semua, justru ketika Jokowi naik menjadi presiden, di 3 bulan pertama itu sudah melakukan pelanggaran HAM. Saya punya catatannya, nanti akan kita buka satu persatu, terutama soal Papua, soal masalah agraria, masalah petani dan sebagainya. Itu dalam catatan kawan-kawan aktivis HAM masih banyak. Jadi kawan-kawan, batasan yang kita harus pahami mengenai pelanggaran HAM ini, jelas ini tidak hanya sebatas pengumuman. Kalau ini hanya mengatakan hanya sebuah pengumuman, berarti ini
membangun satu bom waktu. Saya katakan membangun bom waktu karena apa? Ini sama saja memperuncing masalah. Kalau tidak ada penyelesaian, ada dua metode penyelesaian. Yang pertama adalah litigasi menggunakan cara hukum, yang kedua adalah non litigasi menggunakan cara yang non hukum. Jadi negara mulai saat ini harusnya bertanggung jawab. Bentuklah misalnya badan, komisi atau apa yang memungkinkan itu diselesaikan secara tuntas. Itu baru disebut Anda presiden. Kalau hanya mengumumkan diri, kita semua udah tahu. Dan mungkin lebih detail dari ini. Saya tidak bisa membayangkan seorang presiden dan memiliki kapasitas luar biasa, informasi luar biasa, laporan yang diberikan oleh kawan-kawan dari aktivis HAM, yang dimunculkan hanya 12 pelanggaran HAM berat. Ini bukan hanya menutupi borok, tapi juga membangun kebohongan baru. Kita sebut aja misalnya pada masa Jokowi misalnya. Ini selain juga dia sudah membangun kebohongan baru adalah ketika dia mengatakan ketika dia menjadi presiden akan menuntaskan pelanggaran HAM dan sampai sekarang nggak dituntaskan. Artinya ya ini pelanggaran tersendiri terhadap konstitusi ketika dia mengucapkan akan menyelesaikan masalah, di akhir ujung dia 2 periode ini baru mengatakan mengumumkan. Ya, ini udah terlambatnya, udah terlampau jauh. Masih banyak yang kasus-kasus yang mandek di kejaksaan misalnya. Kasus-kasus di masa-masa zaman Jokowi. Kasus sumber daya alam dan sebagainya itu memungkinkan pada zaman Jokowi ini menumpuk. Dan saya yakin ini bukan hanya catatan bagi kita semua yang tahu soal pelanggaran HAM, tapi catatan kelam bagi sebuah negara, sebuah bangsa. Ini yang mengerikan. Jadi bukan kita menyalahkan ketika Jokowi atau presiden ini mengumumkan ada 12 pelanggaran itu, tapi sekaligus 12 pelanggaran itu memungkinkan untuk menutup angka baru yang dibangun oleh, yang dilakukan oleh negara. Zaman Jokowi ini kan zaman infrastruktur. Anda bisa membayangkan infrastruktur Jokowi itu syarat dengan banyak pelanggaran HAM. Kita bacakan satu hal aja yang sampai sekarang nggak selesai dan itu belak tuntas. Kayak misalnya kasus di Kulon Progo misalnya. Jadi ada sekitar 68 keluarga yang sampai sekarang kasusnya nggak selesai. Ada 138 keluarga yang juga mengambil konsinyasinya. Ini pembangunan bandara di Kulon Progo. Ini menyangkut dengan persoalan dengan Angkasa Pura dan sebagainya. Belum lagi kasus-kasus zaman Jokowi ini mengenai toleransi dan keakraban warga negara yang tercabik-cabik. Kasus Ahmadiyah misalnya. Sampai sekarang juga nggak tuntas, diambangkan, tidak jelas. Ya itu membangun satu persepsi baru mengenai kebangsaan, dan itu sudah dibangun di rezim ini untuk membangun sebuah kebencian baru, dan itu yang mengerikan sebenarnya. Jadi saya tidak bisa panjang lebar karena banyak hal yang memang kita harus bicarakan tuntas, kita harus bicarakan secara umum. Tapi intinya kita harus mendorong kepada mahasiswa, kepada teman-teman yang memiliki intelektual, yang memiliki kapasitas untuk punya kemampuan untuk membicarakan, mengatakan, bahkan melawan dengan kondisi yang seperti ini. Jelas kita tidak hanya bukan sekedar Jokowinya, penting nggak penting beliau itu, tapi adalah bagaimana negara ini menyusun satu konsep bangsa dengan cara yang lebih elegan, lebih manusiawi gitu. Ini yang menjadi perhatian kita. Pelanggaran HAM itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga diselesaikan. Bagaimana juga membangun satu konsep baru misalnya, yang sudah meninggal di mana kuburannya, yang masih hidup bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana persepsinya harus dibangun ulang agar orang tidak lagi
dihantui oleh hantu komunis. Bahkan ini yang terus-menerus menjadi cermin setiap ada arena politik, bahwa seolah-olah komunisme itu mengerikan. Tapi sisi lain, orang tidak pernah tuntas membahas mengenai apa sih ide komunisme, apa sih konsep komunisme dan sebagainya. Yang dibahas adalah bahwa komunis, partai komunis itu adalah satu konsep yang tidak benar. Itu sudah masa lalu dan sebenarnya nggak bisa gitu. Ketika komunisme sebagai ideologi, bahkan negara ini juga ada unsur-unsur komunisme yang dia pakai, misalnya adanya BUMN dan sebagainya. Jadi harus kita tuntaskan bagaimana pengetahuan ini menjebatani bangsa ini, memungkinkan untuk memiliki akal yang lebih sehat. Kita semua bersahabat dengan alam misalnya. Bagaimana alam itu juga dihargai sebagai layaknya alam. Jadi kita nggak usah panjang lebar, tapi intinya adalah kemampuan warga negara untuk mencermati sikap rezim itu juga penting. Karena pikiran kita, ucapan kita itu adalah cerminan di masa depan. Ketika kita membiarkan masa kini itu berlalu dengan kebohongan, dengan penindasan baru, artinya kita sudah menumpuk beban baru untuk anak cucu kita. Saya pikir itu dulu. Mohon maaf dengan keterbatasan ini. Mohon dukungannya dan sebagainya. Kita mulailah bicara. Setiap orang punya kebebasan untuk berpendapat. Jangan pernah ada rasa takut. Ada 10 Jokowi berarti kita harus memiliki 1000 orang baik, yang lebih baik. Jadi jangan khawatir, kita akan terus menerus untuk membangun satu peradaban lebih baik mengenai demokrasi, mengenai kemanusiaan, dan mengenai keadilan. Satu-satunya jalan adalah rakyat kuat, rakyat yang memiliki pengetahuan, memiliki akal yang sahih. Saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, dan mari kita bangun demokrasi dengan baik. Terima kasih.